Oke, kita lanjut ya. Ini materi yang sering keluar yaitu materi kesebangunan. Ya, kadang gampang, kadang susah ya. Karena ini masuk ke PM, jadi agak susah dan agak menggunakan nalar ya, ketimbang materinya di PK. Jadi, jadi ada aula besar ya, terpasang sebuah lampu pada langit-langit dan cermin yang cukup besar pada salah satu dindingnya. Jarak lampu ke cermin adalah 12. Jadi ini jaraknya 12 ya. Ini cerminnya nempel di dinding. Terus setiap benda yang berada dalam aula memiliki dua bayangan. Bayangan yang pertama diakibatkan oleh cahaya lampu dan bayangan kedua diakibatkan oleh pantulan cahaya lampu oleh cermin. Jadi misalkan seperti ini. Nah, bayangannya di sini gitu ya. Jadi ini bayangan. Nah, bisa juga dipantulkan oleh cermin. Bagaimana? Nah, kita melihat cermin. Jadi di sini terpantulkan lampunya. Nah, jadi nanti bayangannya adalah di sini, gitu ya. Ini adalah kondisi bayangannya ada dua ya. Ada yang berasal dari lampu langsung ke sini. Nah, bayangannya ke kiri, gitu ya. Ada yang dari cermin ke sini. Nah, jadi seperti itu. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Oke. Misalkan P titik pada lantai yang berada tepat di bawah lampu dan Q berada pada garis pertemuan cermin. Sehingga tegak lurus PQ ya, PQ-nya tegak lurus garis tersebut. Bagus berdiri di garis PQ sehingga bayangan bahunya yang disebabkan oleh sinar lampu berada tepat pada Q. Oke, jadi bahunya tepat pada Q gitu ya. Jadi ini bahunya, jadi ke bahu ya. Nah, jadi sini tepat pada Q gitu ya. Apa ini? Oke, terus jika tinggi bahu bagus adalah 150 cm. Nah, ini tinggi bagus gitu ya. Bahunya ya. Ini enggak pas. Ini tinggi bahunya adalah 1,5 meter. Satuannya harus dalam meter karena di sini meter ya. Jadi harus hati-hati. Jarak bagus ke titik Q adalah 2 meter. Jadi ini adalah 2 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi langit-langit aula. Nah, ini berarti karena lampu ini berada pada langit-langit aula, berarti kita bisa nyari ini gitu ya, yaitu kita simbolkan X. Nah, udah. Nah, ini sangat sederhana ya. Jadi di sini ada dua segitiga, jadi harus kita bikin segitiganya. Ya, terus yang kedua adalah oke, ini 1,5 gitu ya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Ini adalah yang ditanya X. Ini panjangnya 2, yang ini panjangnya adalah 12. Nah, kalau misalkan ada kesebangunan seperti ini, perbandingannya kita dimulai dari yang ditanyakan, yaitu si X gitu ya. Biar gampang pada saat kali silangnya. Jadi X per, nah yang bersesuaian kita perhatikan. Jadi kalau misalkan sisi tegak dengan sisi tegak gitu ya. Jadi X per 1,5 sama dengan, nah karena mulai dari segitiga yang besar, maka alasnya juga pakai yang besar yaitu 12 per, nah yang kecilnya gitu ya, yaitu 2. Nah, jadi di sini langsung tinggal dibagi ya. Jadi 1,5, 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, jadi X sama dengan 1,5 dikali 6 yaitu 9 ya, meter.
Nah, jadi boleh misalkan 15 kali 6 gitu ya, atau dalam hal menghitung bisa juga dipecah gitu ya. Jadi 1,56 itu bisa kita tulis 2 kali 3 gitu ya. Jadi 1,5 kali 2 adalah 3 kali 3 jadi 9. Boleh seperti itu ngitungnya ya. Jadi tekniknya juga harus diperhatikan dalam teknik-teknik menghitung karena itu bisa bikin cepat kalian dalam menghitung ya. Karena waktunya harus 1 menit satu soalnya. Oke, ada pertanyaan di sini untuk soal nomor 1, nomor 21, nggak ada? Aman? Di sini nggak ada pertanyaan ya. Aman, Nadine, aman. Oh, maaf, saya boleh minta filenya nggak? Baru join, oke. Boleh nanti dikirim lagi ya. Filenya hilang. Om ini ada di buku nggak ada ya. Jadi kalau yang nggak ada di buku, Om Jero share ya di sini. Filenya hilang ya. Kenapa bisa hilang? Oke, boleh teman-teman yang lain boleh bantu share ya. Karena di sini Om Jero filenya jadi hilang. Oke, lanjut nomor 2. Jika tinggi lampu adalah 9 meter, jadi di sini lampunya 9 meter. Nah, lanjut dari soal sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kan kita udah dapat X-nya juga 9. Begitu. Nah, ini akan berdampak pada yang lainnya ya. Nah, jadi ini bedanya ya. Ini kalau sesi-sesi awal soal sebelumnya itu masih bisa dipakai di soal berikutnya gitu ya. Tapi kalau misalkan apa? Kalau sesi-sesi akhir itu soalnya misalkan soal nomor 1 dengan soal nomor 2 itu biasanya nggak berhubungan gitu ya. Jadi emang agak harus kita ngitung ulang gitu. Itu bedanya ya. Jadi antara sesi pertama dengan sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi sesi-sesi di awal ya. Nah, kita perhatikan di sini 9 meter ya otomatis kan sama dengan ini ya. Dengan soal sebelumnya. Jadi artinya kita bisa menggunakan data yang sudah dipakai di sebelumnya gitu. Nah, tinggi bagus. Nah, jadi tadi tinggi bagus di sini adalah 175. 175 itu tingginya kalau misalkan 150 tadi itu adalah tinggi bahu ya. Gitu. Jadi dari bahu nyampenya di key. Begitu. Nah, kalau ini adalah tinggi bagus yaitu 175. Yang ditanya adalah tinggi bayangannya pada dinding. Nah, jadi pada dinding berapa? Jadi kalau misalkan ini, nah jadi kepalanya ini nyampe di dinding begitu ya. Tadi kalau misalkan yang bahu, itu kalau yang bahu itu nyampe-nya itu ke kaki kan begitu ya. Nah, jadi yang ditanya itu tinggi bayangan ini yaitu X. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat ini adalah bentuk trapesium ya. Oke, seperti ini. Ini adalah 9 meter. Terus ini adalah 1,75. Ini adalah X. Dan kita tahu dari P ke Q itu adalah panjangnya 12.
dan kita tingginya adalah 1,75 dan bahunya itu adalah tadi 150. Sehingga kita peroleh di sini adalah 2 meter ya. Nah, berarti sisanya ini adalah misalkan ini PQR gitu ya. Berarti berapa? 10 ya. Karena PQ-nya adalah 12 meter. Oke, paham di sini? Nah, jadi kalau yang sesi awal itu dapat apa informasi dari soal sebelumnya itu bisa dipakai gitu ya. Nanti kita bisa lihat bedanya sesi-sesi awal dengan sesi-sesi akhir. Nah, ini yang nomor-nomor terakhir ini sesi-sesi awal ya. Yang nomor 1 itu sesi-sesi akhir. Jadi nanti adik-adik bisa lihat perbedaannya gitu antara sesi awal dengan sesi akhir. Jadi kalau dapat spoiler di sesi awal gitu ya, nah harus diperdalam lagi gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Gitu, biar nggak terlalu kaget nanti kalau misalkan pertanyaannya berbeda. Oke, kita lihat sini. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus gitu ya. Di sini kalau ada bentuk kayak begini gitu ya. Ini misalkan X, ini A, misalkan gitu ya. Ini B, nah ini M, ini N. Nah, jadi X itu sama dengan, nah ini kali silang gitu ya. Ini kali silang, begini. Ini kaliin ya. Nah, jadi A kali N ditambah M kali B per, nah ini ditambahin gitu ya. Jadi M tambah N. Nah, ini rumusnya gitu ya. Rumus kesebangunan di SMP. Jadi dengan cara yang sama, X ini adalah X-nya gitu ya. Jadi yang tengah ini, jadi kita bisa tulis 1,75 itu sama dengan berarti X dikali 10, jadi 10X ditambah 9 kali 2, berarti 18 per, ini ditambahin ya, 12. Nah, habis itu tinggal kali silang. Jadi kali silang, 12 kalikan ke sini, jadi 1,75 dikali 12 sama dengan 10X ditambah 18. Oke, bagaimana? Dapat jawabannya? Nah, jadi kalau misalkan di sesi awal itu kita bisa satu langkah gitu ya. Tapi kalau nanti di sesi-sesi yang berikutnya itu bisa beberapa langkah. Jadi ada untung dan ruginya ya, dapat di sesi awal sama di sesi akhir begitu. Bagaimana? Dapat jawabannya apa? Oke, Ade dapat dodol kicau. Siapa ini kicau ya? Jadi ini 1,75 kali 12 yaitu 21 sama dengan 10X tambah 18. Ya, jadi 21, 18-nya pindah. Jadi 21 min 18 sama dengan 10X. Jadi 3 sama dengan 10X. Jadi X sama dengan 3 bagi 10 ya. Jadi yang ada 3-nya adalah dodol. Begitu ya. Oke, betul. Advan, game, D, dodol. Bisa ya? Berikutnya, nomor 23. Misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Jadi informasi yang sebelumnya nggak bisa dipakai gitu ya di soal 23. Kenapa? Karena tingginya berbeda. Jadi ini 8 meter. Sedangkan yang tadi tingginya adalah 9 meter. Jadi informasinya nggak bisa dipakai gitu ya. Seorang anak seorang anak bernama Joni berdiri di X. Nah, jadi kita berdiri di sini X pada garis PQ sehingga panjang bayangan Joni oleh sinar pantulan lampu oleh cermin adalah 4,5. Perhatikan di sini
bayangannya adalah pantulan lampu dari cermin ya. Nah, berarti kita harus orangnya ini ngelihat lampu, tapi ngelihat lampunya bukan langsung begini ya. Bukan, tapi lihat lampunya dari cermin. Begitu. Jadi ini dipantulkan ke cermin. Nah, sehingga ini membentuk kesebangunan ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, baru kita lanjutkan. Nah, nanti di sini bayangannya gitu ya. Jadi bayangannya adalah 4,5 meter. Jika tinggi Joni adalah 150, nah ini tingginya adalah 150 cm, berarti 1,5 ya. 1,5 meter. Nah, yang ditanya rasio PX banding QX. Jadi kita harus nyari PX dulu berapa, terus nanti QX-nya dapat ya. Kenapa? Karena PQ-nya itu adalah ini 12. Nah, kita harus misalkan gitu ya. Jadi misalkan XQ-nya itu A gitu ya. Terus nah ini tinggi lampunya ya, yang di cermin tinggi lampunya itu adalah tinggi bayangan lampu ya. Dari di cermin itu adalah misalkan B. Nah, berarti yang ini adalah karena tingginya adalah 8 dan di sini B, berarti ini adalah 8 min B begitu. Nah, udah. Karena ada dua variabel A dan B, berarti kita harus melakukan atau harus mencari dua persamaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua variabel, kalian dapat misalkan komponen-komponen yang tidak diketahuinya ada dua, berarti harus bikin dua persamaan. Nah, kita bikin yang pertama dari sini dulu nih, gitu ya, dari yang ini kesebangunannya ya. Nah, berarti bisa kita tulis apa nih? B per 1,5 gitu. Jadi yang persamaan pertama ya. B per 1,5 yang bersesuaian ya. Jadi B dengan 1,5. Sama dengan, berarti yang ini ya, alas ya. Jadi 4,5 ditambah A per 4,5 gitu. Nah udah, ini bisa coret-coret ya. Ini kita coret, ini jadinya 3 kali silang, jadi 3B sama dengan 4,5 plus A. Oke, kita simpan persamaan satu. Nah, persamaan yang kedua menggunakan kesebangunan yang ini. Jadi ya, yang hasil dari cermin. Jadi ada dua ini ya, ada dua segitiga yang sebangun. Kita perhatikan yang ini 8 min B dengan ini gitu ya. Jadi bisa kita tulis 8 min B per B sama dengan berapa? Ya, ini 12. Jadi yang alas dengan yang alas gitu ya. Nah, yang alasnya adalah tadi mulai dari 8 min B ya. Nah, ini adalah 12. Jadi 12 per yang ini gitu ya. Alasnya jadi 4,5 plus A. Nah, jadi dari sini boleh kali silang. Jadi kita pindahin ya. 4,5 plus A per B sama dengan 12 per 8 min B ya. Nah, kita perhatikan ini juga bisa kita ubah gitu ya. Yang ini bisa kita ubah menjadi 4,5 plus A per B sama dengan 3. Nah, ini ada persamaan yang sama. Perhatikan ini sama ya. Nah, jadi bisa sama denganin. Jadi ini bisa samain ya.
Jadi bisa kita tulis 12 per 8 min B sama dengan 3 kali silang. Atau ini kita coret-coret dulu, jadi ini 4 gitu ya. Jadi 4 sama dengan 8 min B. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 4. Nah, jadi dapat B-nya 4. Ini juga dapat 4 ya. Begitu. Oke, nah baru kita cari A-nya. Nah, A-nya pakai yang mana? Boleh pakai yang ini A-nya. Gitu ya, boleh. Jadi bisa kita tulis 3B sama dengan 4,5 plus A. 3B-nya, B-nya itu adalah 4 ya. Tadi 4,5 plus A. Jadi 12 sama dengan 4,5 plus A. Jadi A-nya dapat berapa ini? A-nya dapat berapa? 7,5. 7,5 ya. Nah, udah. Jadi di sini panjangnya ini adalah 7,5. Nah, berarti perbandingan PX banding XQ itu sama dengan, berarti PX itu 12 min 7,5 per 7,5. Bagaimana dapat? Ada yang udah dapat belum? Ini 4,5 per 7,5. Nah, jadi masing-masing bisa dibagi 15. Jadinya berapa per berapa? 3/5. 3 per 5. Nah, ini ya, jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya? Ada yang kebayang nggak di sini? Atau nggak kebayang gitu ya? Bagaimana? Paham nggak? Om itu 8 min B sama B om, yang tinggi cerminnya. Iya, 8 min B sama B. Kita misalkan ini ya. Jadi kita misalkan yang ininya B begitu. Nah, karena tingginya itu adalah 8, berarti yang ini adalah 8 min B kan, sisanya ya. Oke, paham sini kenapa dapat B sama 8 min B. Karena tinggi cerminnya itu 8. Ada pertanyaan? Om, itu Ya, kenapa nggak langsung aja, Om? di mana? Langsung gimana, Reza? Langsung ini boleh? Langsung perbandingan dari sini? Om, 3 dari mana? 3 yang mana? Ini. 3 yang mana? Citra. Iya, oke. Nah, di sini kan ada 3B ya. B-nya pindah ke bawah ya. Jadi bagi. Gitu. Jadi 4,5 plus A per B sama dengan 3. Paham ya, Citra ya? Di sini kan ada 3B ya. B-nya yang pindah. B-nya pindah ke bawah jadi bagi. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Om itu kan 8, kalau bisa nggak om? 4, 4, nggak bisa ya om ya? Nggak bisa, kan belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena harus ngitung kesebangunannya. Gitu. Om, itu 4,5-nya berarti yang sampai titik P ya, Om? 4,5 yang ini ya. Iya, Sampai sini. harusnya. Oh, iya, berarti iya sampai titik P, P yang kiri itu. Yang di sini. Iya, Enggak. oh tidak. Jadi ini bayangan. Jadi dari sini ini ke sini gitu ya. Ini bayangannya aja sini ya.
Karena kan di sini tuh Johnny berdiri di titik X pada garis PQ sehingga panjang bayangan Johnny oleh sinar pantulan lampu oleh cermin adalah 4,5 gitu. Jadi ini kan dari lampu nih, terus ke sini gitu ya. Nah, baru ngebentuk bayangan. Nah, bayangan ini panjangnya 4,5. Jadi 4,5 itu sampai sini aja gitu ya. Makasih Om. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita nomor 24 ya. Wah, ini PX-nya kenapa 12 min 7,5? Oke. Nah, ini kan tadi dapat A-nya adalah 7,5 ya. Kita udah dapat nih 7,5. Nah, segininya itu PQ-nya kan 12. Sedangkan XQ itu 7,5. Nah, berarti PX-nya adalah berapa? Gitu ya. Jadi PX-nya ya 12 dikurangi 7,5. Paham sini? Kenzi? Ada lagi yang bingung? Nanya aja ya kalau misalkan bingung. Oh, maaf Om, itu persamaan satu kan B per 1,5. Mhm. Kalau saya biasanya pakainya kan kecil per besar Om. Itu yang besarnya yang B itu Om. Ya, jadi sebenarnya gini ya, dimulai dari manapun boleh, tapi lebih baik dimulai dari variabel gitu ya. Variabel. Jadi kayak misalkan ini tadi soal yang pertama ya. Jadi kita mulai dari X per 1,5 begitu ya. Karena biar ngalih silangnya enak begitu. Ya, Om. Oke, oke. Artinya Kasih untuk Om. menghemat operasi juga kalau didahulukan variabelnya. Tapi kalau misalkan bagaimana Om kalau variabelnya ada di sini gitu ya. Misalkan sini X, gitu, sininya 9 gitu. Berarti ya kita mulai dari X per 9 gitu ya. Sama dengan berarti 2 per 12 gitu ya. Jadi mulai dari mana? Dari yang kecil boleh, dari yang besar boleh. Asalkan ya untuk menghemat itu mulailah dari yang variabelnya gitu ya. Jadi nggak mesti harus dari yang besar dulu atau dari yang kecil dulu. Misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8 meter. Oke, tingginya 8 di sini. Terus suatu hiasan digantungkan di titik yang berjarak 10 meter dari lampu. Oke, ini ya jadi ada hiasan. Jadi jaraknya 10 meter ini. Hiasan digantungkan dengan tali. Misalkan X adalah titik yang berada di lantai tepat di bawah hiasan. Oh, ini X-nya ya, tepat di bawah hiasan. Jarak X dari garis PQ adalah 8. Oke. Nah, ini juga karena jarak berarti harus tegak lurus di sini. Ini juga kesebangunan, jadi kesebangunannya ada banyak ya. Terus apa lagi? Jika panjang bayangan hiasan pada dinding adalah 4 meter. Oke, ini panjangnya 4 meter bayangannya. Berarti kalau misalkan kita buat begini gitu ya. Nah, ini ke sini ya. Begitu. Nah, ini juga ngebentuk kesebangunan. Terus apa lagi? Panjang hiasan yaitu T adalah berapa? Nah, ini yang ditanya T-nya. Oke. Nah, jadi mulai dari mana nih kerjanya? Mulai dari mana? Yang ditanya T-nya. Jadi harus ada perbandingan ya. Jadi perbandingan terserah nih sisi mana yang mau dipakai, sisi yang atas atau sisi yang bawah begitu ya. Atau kita mau pakai yang ini misalkan gitu.
ke sini gitu ya. Boleh, karena di sini diketahui 10 kan. Nah, terus ini panjangnya juga 8 gitu ya. Udah diketahui juga. Nah, kita bisa dapat ini. Oke, silahkan coba dikerjakan dulu. Ada yang udah dapat? T-nya berapa? Dari L ke R sesuai dengan soal ya, yaitu 12. 2. Oke, ada yang dapat 2. Berarti setengahnya. Iya. Tahu dari mana setengahnya? Itu kan X-nya sejajar sama 8. Jadi P ke titik bawahnya bawahnya 4 itu setengahnya. Titik bawahnya 4. Yang ini berarti ini 16 gitu maksudnya? Itu kesebangunannya yang 8, 6, sama 10. Terus Gelap. berarti Q ke bawah garis Oke, 4-nya itu ini 10 12. ya. Ini 10, ini 8, berarti ini adalah 6. Berarti ini adalah 6, gitu ya. Jadi Iya, setengahnya ya. iya, Ya, betul. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Berarti kalau ini 10, berarti ini ke sini adalah 20, gitu ya. Karena perbandingannya adalah 1:2. Tahu dari mana 1:2? Karena panjang ini adalah 12. Gitu. Ya, terus panjang yang ini adalah 6. Gitu ya. Jadi perbandingan alasnya itu adalah 1:2. Oke. Nah, 10 dari mana? Dari atas nih ya. Jadi di atas, dan ini bisa dikebawahin. Gitu ya. Dan ini adalah panjangnya 8, ini segitiga, siku-siku. Kita menggunakan triple Pythagoras. Jadi ini 10 gitu ya. Terus ini agak tinggi ya. Ini 10, ini 6, ini 8 gitu ya. Triple Pythagoras harus hafal. Karena sering dipakai juga triple Pythagoras ya. Oke, ada pertanyaan? Karena perbandingannya adalah 1:2, jadi di sini 10, terus ininya adalah 20, begitu ya. Jadi ini juga yang lainnya adalah 1:2 juga. Kalau misalkan sini 4, supaya 1:2 berarti T-nya adalah 2. Om belum paham om. Maaf om. Belum pahamnya di mana? Itu kan saya pakai triple Pythagoras tuh dapat 10 kan om. Ini Maksud, 10, iya. bukan dapat 10. 10 itu udah ada ya, dari soal diketahui Oh 10. iya ding. Jadi 10 nih di sini, di atas nih. Iya. 10 kan, simpan ke bawah sini. Berarti 10 Oke. gitu. Berarti panjang misalkan ini PQR, sini R misalkan. Berarti PR-nya berapa? PR-nya adalah 6. Karena PQ itu 12, berarti perbandingan PR dengan PQ itu 1:2 ya. Jadi PR banding PQ itu sama dengan 1:2 gitu ya. Akibatnya apa? Ya berarti yang lainnya juga 1:2 begitu. Karena yang lainnya bentuk kesebangunan dengan ini kan bayangan dari atas ya. Jadi ini tuh dari atas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cari yang lain juga, karena ini adalah 1:2 untuk XR ya, segitiga PXR dengan segitiga, misalkan ini PQRS misalkan gitu ya. PQS
perbandingannya juga 1:2. Berarti nanti panjang ini, ya karena perbandingan 1:2 ini juga 20 walaupun nggak dicari ya. Nah, kita bisa langsung nyari ke sini gitu ya. Jadi karena perbandingannya adalah 1:2, berarti yang lain juga 1:2. Jadi kalau ini 4, maka ini adalah 2 gitu. Oke, paham sini Citra? Kenapa 1:2? Jadi cuman cari perbandingannya dan itu udah pasti semua sama ya, Om. Ya, karena pada bangun yang sama ya. Oke, yang lain juga ini akan 1:2. Misalkan ini juga nanti 1:2 kalau kita cari gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut soal yang lain ya. Oke, jadi ini kalau yang sesi awal itu agak mudah ya. Kita cek lagi ini sesi berikutnya. Beda hari ya. Nomor 17. Pada salah satu sisi jalan raya, nah ini nanti bisa lihat bedanya ya. Antara ini di hari berikutnya ya. Gitu. Cuman yang 21 sampai 24 itu lebih awal daripada soal dari 17 sampai 20 gitu ya. Jadi makin dari nomor 1 sampai nomor 20 berapa ini? 24 itu tanggalnya lebih muda gitu ya. Jadi semakin muda tanggalnya ya. Jadi semakin awal. Jadi bukan yang bawah ini bukan materi makin terakhir gitu ya, bukan sesi akhir ya, tapi makin sesi-sesi awal gitu. Jadi Om Jero ngetiknya adalah dari sesi akhir sampai sesi awal. Oke, kita lihat sini. Nomor 17. Pada salah satu sisi jalan raya yang lurus terdapat lampu penerangan jalan umum, pada sisi yang lain berdiri seorang anak bernama Chris. Tinggi badan Chris 180, sedangkan panjang bayangannya adalah 3,6. Nah, kita perhatikan di sini gitu ya. Kalau dari gambarnya adalah seperti ini gitu ya. Terus tingginya yang mana kan gitu ya. Bayangannya yang mana kan gitu ya. Nah, jadi orangnya nggak ada kan. Lampunya juga nggak ada kan. Jadi cuma begini doang. Artinya apa? Nah, jadi di sini ini adalah tampak atas gitu ya. Jadi gambar ini itu adalah tampak atas. Jadi kalian lihatnya dari atap gitu ya. Dari langit lihatnya. Paham? Nah, sekarang di sini ada tinggi tiang lampu 12. Jarak kris ke tiang lampu adalah berapa? Nah, ini berarti yang ditanya tiang lampu ke kris yaitu X. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada tiang lampu, nah ini lampunya kalau misalkan kita lihat dari samping gitu ya. Nah, ini tingginya segini gitu ya. Ini lampu. Nah, krisnya di sini berdiri gitu ya. Jadi ini krisnya berdiri. Nah, tingginya berapa krisnya? Tingginya adalah 180 cm atau 1,8 m. Nah, lampu ini nembak gitu ya. Nah, ini nembak ke sini, jatuhlah ke A begitu. Nah, jadi kalau dilihat dari samping, nah kita lihat dari samping, tampak samping. Nah, ini bedanya ya. Nah, tampak samping berarti seperti ini. Begitu ya. Nah, ini adalah kris, ini adalah L, ini adalah A, begitu ya. Jadi ini L, kris, A. Berarti L ke kris itu adalah X, dari K ke A itu adalah 3,6. Tingginya di sini 1,8. Yang ditanya apa?
eh, tinggi tiang lampunya 12. Nah, yang ditanya X ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Davino dapat A. Yang lain bagaimana? Dapat nggak? Nah, mulai dari segitiga yang besar dulu, yang ada variabelnya. Jadi, sisi ini ya. Sisi ini adalah X plus 3,6 per 3,6. Sama dengan sisi tegak. Karena mulai dari yang besar, berarti 12 sisi tegaknya per 1,8. Oke, bagaimana? Dapat? Baru Ahmad Davino. Yang lain bagaimana? Dapat nggak? Amira dapat Amira? Hairun. Oke, Hairun juga dapat. Reza dapat Reza. Farel. Kayak gitu, Mam. Koma-koma soalnya. Lagi ngitung koma-koma. Kalau ada koma-koma hindari ya. Gitu. Kalau misalkan hal yang bikin bingung, apa bikin pusing, hindari ya. Ini dikali K, apa dibagi aja gitu ya. Jadi kalau ada pembagian, dibagi dulu. Biar menghemat waktu ngitung ya. Nah, 3,6 dibagi 1,8 atau 36 bagi 18 gitu. Jadi kalau ada koma-komaan, komanya dihilangin aja dulu gitu ya. 36 bagi 18 berapa? 36 bagi 18? 2. 2 ya. Berarti di sini 2. Nah, kali silang gitu. Jadi X plus 3,6 sama dengan, nah 2 kali ke sini ya. Jadi 24. Jadi X sama dengan 24 dikurangi 3,6. Jadi jawabannya adalah bagaimana? Bisa? Oke, Ainur dapat ya. A juga. Dapat ya A ya? Oke, tangguh A. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Nah, jadi apa bedanya sesi awal dengan sesi di hari berikutnya? Nah, di sini kita harus memandang dua arah. Bisa dari atap, bisa dari samping. Jadi kalau kita cuma lihat atapnya doang, nah ini agak susah nanti ngebayangin untuk mencari si X-nya gitu ya. Jadi harus melihat dari sisi samping. Nah, jadi bedanya dari nomor 21 sampai 24 ini gitu ya, sesi lebih awal. Nah, ini cuman ya bentuk dua dimensi aja gitu ya. Hanya dari samping aja ngelihatnya. Enggak harus dari tampak yang lainnya. Begitu ya. Oke, 18. Misalkan ujung bayangan kris di titik adalah titik A. Jika titik A berada 2,7 dari sisi jalan dan kris berdiri 16 meter dari lampu. Oke, nah ini soal sebelumnya nggak kepake gitu ya. Ini 16, terus ini 2,7 katanya ya. Lebar jalan raya. Nah, yang ditanya lebar jalan raya nih. Kita sambungin aja nih gitu ya ke sini. Nah, X begitu. Udah tinggal pakai kesebangunan. Nah, jadi langsung X per 16 ini per ini gitu ya sama dengan 2,7 per 3,6. Dikecilin. Masing-masing dibagi 9. 27 bagi 9 berapa? 36 bagi 9 berapa? Nah, jadi ini kita ngelihatnya adalah tampak atas ya. Tampak atas. Nah, ini 27 adalah jarak titik A berada 2,7 dari sisi jalan. Jadi harus pakai tegak lurus ya kalau misalkan ngitung jarak ya. Dengan sisi jalannya. Gitu. Oke, bisa? Dapat jawabannya apa?
3/4. Jadi kita coret 4. Jadi X-nya adalah 12. Gitu ya. Ya, betul. 12 jadi jawabannya. Jadi bebek. Ada pertanyaan di sini? Atau bingung? Zoom-nya mati ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada? Om, kalau itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar ya, Om. Maksudnya nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar gimana? Kalau segitiga kesebangunan gitu kan, ada yang segitiga kecilnya, ada yang besarnya. Kalau ini Oh, bukan. boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Farel mau segitiga kecil, segitiga besar, boleh ya. Kalau mau sepotong juga boleh. Tapi kalau sepotong dengan sepotong gitu ya. Jadi nggak boleh sepotong dengan enggak sepotong, jangan ya. Jadi kalau sepotong dengan sepotong kan sepotong kan. Dan kebetulan ini juga sepotong gitu ya. Nah ini boleh gitu ya. Berarti kalau segitiga gitu, X plus koma 2 X tambah 2,7 dong. Iya, betul. Kalau misalkan mau kayak gitu boleh. Jadi kalau Farel mau segitiga besar dengan segitiga kecil berarti X plus 2,7 per 2,7 sama dengan gitu ya, 16 plus 3,6 per 3,6. Boleh kayak gini, nggak apa-apa ya. Oke, Om. Hasilnya sama Kasih, Om. ya. Atau mas potong juga boleh. Jadi makanya di sini misalkan begini ya kesebangunannya ya. Nah, misalkan ini A, B, C, D gitu ya. Nah, jadi ini tinggal bandingkan aja. Jadi A per B sama dengan D per C gitu. Tapi kalau ada yang sepotongnya ya, kalau misalkan nggak ada yang sepotongnya ya jangan. Oke, dapat? Udah dapat ya, jadi 12 tadi. Ada pertanyaan lagi? Nomor 18? Nggak ada? Kita lanjut nomor 19. Nomor 19. Apa nih? Siapa yang nanya nih? Amira. Om. Jadi itu perbandingannya antara yang panjang di jalan sama yang di luar jalan ya. Nggak perlu sama-sama segitiga, nggak apa-apa ya. Jadi ini pertanyaannya sama dengan Farel. Jadi kita menggunakan konsep kesebangunan yang kayak begini ya. Gitu. Jadi nggak mesti harus segitiga full. Gitu. Pakai segitiga full juga boleh kayak begini. Cuman ya otomatis setiap ngitung itu butuh waktu. Jadi akan nambah. Jadi ini nggak salah ya, betul. Cuman ya nantinya agak lebih lama gitu ya memakan waktu. Ketimbang kita menggunakan kesebangunan konsep ini ya rumusnya. Oke, paham sini Amira? Jadi boleh pakai segitiganya digabung antara yang di luar jalan dengan yang di dalam jalan gitu ya. Ini segini boleh gitu ya. Oke, apa nih jawaban? Paham Om, Alhamdulillah ya. Di berjuang ya, harus optimis, jangan pesimis. Nomor 19. Misalkan tinggi tiang, nah karena ngomongin tinggi tiang berarti ini harus dari samping ngelihatnya ya, jangan dari atas. Karena gambarnya itu adalah tampak atas. Jadi kalau nggak paham pasti akan bingung gitu ya. Dan Chris berjalan sepanjang sisi jalan dengan laju tetap. Perbandingan jarak tempuh Chris dan jarak tempuh ujung bayangan. Nah, jadi di sini kita perhatikan Chrisnya jalan kaki ke sini gitu ya. Nah, ini jalan kaki, Chrisnya nyampe sini misalkan. Nah, ini Chris aksen. Maka bayangannya bagaimana? Ya, kita tinggal bikin gitu ya.
Nah, berarti bayangannya di sini. Ini adalah aksen. Nah, ini kita tinggal bikin. Nah, ini misalkan A, ini misalkan B, begitu ya. Terus yang ditanya adalah A per B. A per B itu berapa? Gitu ya. A per B berapa? Perbandingan jarak tempuh kris dan jarak tempuh ujung bayangan. Ya sebenarnya ini menggunakan rumus Jokowi karena ngomongin kecepatan. Cuman karena pada saat waktu yang sama, gitu ya. Jadi otomatis ya kita tinggal bandingkan jaraknya aja. Oke, jadi waktunya akan kecoret ya. Ada yang udah dapat? Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita harus cari ini X-nya nih, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari X-nya? Karena diketahui tinggi lampunya adalah 7,2 dan tinggi kris 1,8, ya berarti kita harus lihat dari tampak samping. Tampak sampingnya adalah seperti ini, yaitu sama seperti soal sebelumnya ya, tata cara nyarinya. Nah, tampak samping ini lampu, ya, ini kris, ini A, gitu ya. Nah, ini L berarti ini adalah X yang ini ya. Terus dari kris ke A itu adalah 3,6. Tinggi krisnya 1,8. Tinggi lampunya adalah 7,2 gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya nggak boleh sepotong, cuman X doang nggak boleh. Karena apa? Di sininya nggak ada yang sepotong gitu ya. Jadi jangan. Jadi ini harus segitiga besar gitu ya. Jadi X plus 3,6 per 3,6. Paham ya? Kapan sih saya harus ngambil yang sepotong doang, yang di sini doang gitu ya? Kapan saya harus ngasih apa namanya nyari yang totalnya ini gitu ya? Segitiga yang besar. Nah, kalau di sininya ada misalkan 2, nah boleh tuh gitu ya. Kita menggunakan X per 2 jadi X-nya doang. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya jangan ya, nggak boleh. Takut salah ya. Oke, sama dengan sekarang segitiga yang kecil yaitu yang besar dulu ya, 7,2 dibagi 1,8. Oke, silahkan. Dapat X-nya. Berapakah X-nya? Ada yang dapat? Davino dapat, Farel dapat, Reza dapat, Reza, Rika 10,8. 10,8. Apanya? 10,8. X-nya ya. X-nya 10,8. Reza udah dapat 10,8. Yang lain bagaimana? Dapat juga nggak 10,8 dari sini? X-nya 10,8. 10,8. Berapa? 10,8. 10,8 juga ya. Oke, Davino dapat 10,8. Nah, tinggal kali silang ya. Tapi jangan dikaliin dulu ya. 72 bagi 18 dulu gitu ya. Jangan 7,2 dikali 3,6 nantinya ngebesarin ya. Dan nambah waktu. Jadi dibagi dulu, dicoret dulu. 7,2 dengan 1,8 dicoret gitu ya. Nanti 10,8. Nah udah. Kita tinggal bandingkan A per B sama dengan A per B sama dengan yang diminta A per B ya. Perbandingan jarak tempuh kris dengan bayangan ya. Jadi A per B sama dengan 10,8 per B-nya itu berarti 10,8 tambah 3,6. Nah, silahkan dibandingkan.
Oke, Sabita 3,4. Yang lain bagaimana? Sama 3,4 dengan Sabita? 3/4. 3/4. Mending ini sama yang mana? Ini kan tinggal dibandingkan aja. 3/4. Diperkecil. 2/4. Jadi ini 1,8 apa 10,8 per 14,4 ya. Nah, ini dikecilin 108 dibagi 144. Disederhanakan. Nah, itu nanti kita dapat perbandingan A per B ya. Masing-masing bagi 36 ya, boleh. Jadi ini 3/4. Ada pertanyaan? Jawabannya E. Ada pertanyaan untuk soal ini? Nah, jadi 2 kali kerja ya, Kimiko. Oke, Kimiko mana ini? Kenapa A-nya 100, bukan A-nya 10,8 ya, bukan. Tapi ini pakai keseimbangan nih. A per B sama dengan 10,8 per 10,8 tambah 3,6 begitu ya. Paham Kimiko sini? Kesebangunan ya, ingat kesebangunan. Karena yang ditanya adalah perbandingan jarak kris, berarti ini kan jarak kris kan, dengan jarak bayangan ya, berarti A per B. Gitu. Jadi nanti kita tinggal menggunakan kesebangunan. Jadi alas per alas sama dengan miring yang ini per miring yang ini. Gitu. Oke, paham sini Kimiko? Jadi bukan A-nya 10,8, bukan. Ada lagi pertanyaan atau yang bikin bingung? Bisa? Om pakai perbandingan langsung bisa nggak? Perbandingan langsung gimana, Reza? Kan kris 1,8, lampunya 7,2, jadi 1/4. Otomatis jarak kris KA tuh 1, lampu KA kan 4. Ya, Nah, bisa, boleh. ya, berarti Ya, 4/3 lampu kris sama lampu A. ya, bisa. Boleh ya. Jadi kita bisa langsung nyari perbandingan ini dengan ini, gitu ya. Boleh, bisa. Pastikan semua perbandingan jadi sama. Om, mau tanya Om. Ya, Ini tadi kan awalnya mau nyari 10,8 Om pakai segitiga. Bisa nggak ya. Om kalau nyarinya X per X tambah 3,6 sama dengan Boleh. 1,8 per Hah? 7,2. X per? X tambah 3,6. Nggak bisa. Ya, jadi harusnya 3,6 per X plus 3,6. Gitu Kecil. ya. Oh yang kecilnya 3,6 ya. Iya Ya, iya. yang kecilnya 3,6 ya. Oke oke. Maaf. Oke, Atau next yang it. kata Reza tadi, bangun yang dibentuk ini, gitu ya, itu perbandingannya berapa banding berapa? Perbandingannya adalah tahu dari mana? Dari antara tinggi tiang dengan tinggi kris. Perbandingannya berapa banding berapa? Maka semuanya juga akan sama, yaitu perbandingannya adalah 3/4 gitu. Nah, jadi kita lihat sini perbandingannya ya. Yang kecil jadi 1,8 per yang besarnya 7,2. Nah, ini masing-masing tinggal dibagi ya. Berapa? Misalkan bagi 6 gitu ya. Masing-masing bagi 6. Paham sini?
Paham Om. Tapi kayaknya saya pakai ini aja dong. Yang segitiga ini Om. Yang mana? Yang ini yang tadi Om kerjain. Saya Ya, lebih boleh. ngerti. Nggak apa-apa. Ya. Oke ya. Kita lanjut. Nomor 20. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter. Nah, ini tinggi tiang lampu lagi ya. Berarti harus ada tampak samping nih ya. Karena ngomongin tinggi lampu. Chris berdiri di suatu titik yang berjarak 36 meter dari titik bawah lampu sambil melempar kelereng secara vertikal. Ya, jadi si Chris ini lempar kelereng ya ke atas ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal lihat tampak samping ya. Nah, ini perhatikan. Tinggi lampunya adalah 10. Tinggi Chris adalah 1,8 gitu. Terus kelereng lepas dari tangan Chris pada ketinggian 1 meter. Nah, jadi di sini anggap sini kelerengnya atau batunya gitu ya. Ini kelereng, ini Chris. Ini tinggi ya. Jadi tinggi kelereng ini 1 meter gitu ya. Terus dilempar sampai sini misalkan. Oke, ini ketinggian. Sampai sini misalkan ini Chris ya. Nah, dilempar sampai sini. Nah, jarak tempuh bayangan kelereng di lantai adalah 5 meter. Nah, jadi kalau misalkan kita cari bayangannya begini gitu ya. Nah, itu jaraknya adalah 5 meter. Jadi di sini. Nah, ini kan kelereng pertama, ini kelereng aksen di atas ya, dilempar. Nah, yang ini bisa kita hapus gitu ya. Tinggi Chris bisa kita hapus. Nah, ini adalah 5 meter nih. Yang ditanya adalah tinggi maksimum kelereng dari tanah. Nah, yang ditanya adalah ini. Tinggi maksimumnya ya. Dari tanah, ini X. Nah, berarti kita cari A-nya dulu gitu ya. Yang ditanya adalah X. 5 meter itu dari sini sampai sini itu adalah 5 meter. Oke? Ada pertanyaan? Ini tinggi lampunya beda-beda ya. Jadi soal sebelumnya nggak bisa dipakai ya. Kita nggak nulis tinggi Krisnya Om. Nggak usah. Hmm? Kita nggak nulis tingginya Kris. Kelerengnya aja. Boleh nyari tinggi Chris. Nah, ini misalkan ini A gitu ya. Bukan A ya, ini B misalkan gitu ya. Oke, kita cari B-nya dulu berapa. Nah, tinggi Chrisnya bisa dipakai ya untuk mencari apa? Mencari panjang ini. Gitu ya. Jadi kita nyari tinggi Chris dulu ya. Chris. Nah, ini 10. Ini tingginya adalah 1,8. Ini 3,6. Kita dapat X gitu ya. Ini jangan X lagi. Misalkan C gitu ya. C-nya itu ini.
Tapi menggunakan tinggi kris. Oke, sudah? Dapat berapa C-nya? Jadi C plus 3,6 per 3,6 sama dengan 10 per 1,8. Jadi ya, ini bisa kita coret. Nih dengan ini 2 ya. Jadi C plus 3,6 sama dengan 20. Jadi C-nya adalah 20 kurangi 3,6. Oke, dapat 16,4 ya. Silahkan dicari. Kita nyari B berikutnya ya. B berarti B per 1 atau B per 16,4 plus B sama dengan 1 per 10. Tinggal kali silang ya. Jadi 10B sama dengan 16,4 plus B. Jadi 9B sama dengan 16,4. B-nya berapa? Dapat nggak? Nggak bulat ya, Om? Ya. Oh maaf, tinggi maksimum tuh maksudnya yang paling tinggi, paling besarnya Om. Paling atas gitu. Iya. Aksi. Jadi tingginya ini. Jadi dia kan dilempar sampai berhenti itu tinggi maksimum. Sama kalau misalkan kita ngitung pakai ini ya, pakai fisika. Oh ini salah ini ya. Ini udah ada nih, kris berdiri di suatu titik yang berjarak 3,6. Jadi di sini kita nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai yang ini. Jadi bayangan ini nggak dipakai ya. Karena sini ada tingginya nih, gitu. Apa ada jaraknya ya? Jadi kris berdiri di suatu titik yang berjarak 36 meter dari titik di bawah lampu sambil melempar. Nah di sini ini udah diketahui 36 begitu. Jadi kita nggak pakai ini ya. Nah udah. Kita bisa langsung dapetin si B-nya. B-nya berapa B-nya? Nah jadi B plus 36 per B ya. Sama dengan 1 B plus 36 sama dengan 10 per 1. Jadi B plus 36 sama dengan 10B. Jadi 9B sama dengan 36. Jadi B-nya adalah 4 gitu ya. Nah, udah kita tinggal nyari X-nya ya. Nah, jadi X berarti berapa tuh? Nah, ini panjangnya berapa? 9 ya. Karena B-nya udah dapat 4. Jadi X per 10 yang ini X per 10 sama dengan alas per alas ya. Jadi 9 per alasnya berapa? 36 tambah 9. Gitu ya. Jadi 45. Jadi X plus 10 sama dengan 9 per 45 ya. Ini kita bisa coret. Ya. 9 dengan 45 bisa kita coret 5. Jadi X-nya berapa dapat? 2 Om. 2 ya, betul. Ini 5 ya. Nah, kita coret, jadi ini 2. Jadi X per 2 sama dengan 1, jadi X-nya sama dengan 2. Oke ya, jadi karena diketahui jaraknya, jadi yang ini nggak kepake nih, gitu ya, gambar itu. Tapi kalau misalkan
nggak diketahui jarak krisnya, ya berarti pakai kesebangunan dari tinggi kris ya. Jadi ini harus dipakai nih 1,8 gitu ya, ininya 10 gitu ya. Terus ininya adalah 3,6, maka dapat 16,4 ya tadi. Kalau seandainya jarak krisnya yang berdiri di sini nggak diketahui. Jadi kita harus nyari ini gitu ya. Tapi karena diketahui, jadinya kita nggak usah. Artinya apa? Yang ini nggak kepake gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Internetnya mati. Oke ya, kita lanjut. Barusan mati lampu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Itu soal hari selanjutnya ya, Om ya? Ya, hari selanjutnya. Nah, makanya kan cara pandangnya berbeda ya. Ada dari atas, ada dari samping begitu. Sedangkan kalau hari-hari awal itu ya cuma 2 dimensi aja nih langsung gitu ya. Kita nggak usah ngelihat dari sisi mana gitu ya. Nah, ini soal selanjutnya lagi. Jadi hari berikutnya ya. Habis ini hari berikutnya. Nah, jadi ini ada seperti ini ya. Nah, ini hari berikutnya lagi. Nah, ini lebih rumit lagi gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi semakin ke sana model soalnya ini makin nah ini kan ya makin rumit ya. Seri terakhir lagi, Om. Aduh. Ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya mantepin gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan yang sesi pertama ya. Itu spoiler sesi pertama jangan karena semakin hari kan semakin berubah modelnya ya. Model soalnya jadi harus benar-benar mantep ya. Jadi harus tahu spoiler dari sesi-sesi soal berikutnya. Jadi biar tahu perkembangan soal modelnya gitu, model soalnya ya. Supaya tahu gitu. Karena kalau misalkan hanya bersandar pada apa namanya yang spoiler hari pertama, itu nanti nggak akan bisa ngejawabnya ya. Tapi biasanya sih cuman di geometri aja yang susahnya gitu. Tapi kalau misalkan yang lain mah modifikasinya nggak terlalu sulit gitu. Kalau misalkan soal-soal yang lain ya, kayak misalkan yang aljabar, terus yang bilangan sama data dan ketidakpastian itu biasanya nggak terlalu signifikan gitu dengan hari pertama. Beda dengan kalau misalkan geometri. Kalau geometri itu biasanya perubahannya selalu ya paling langkahnya jadi lebih banyak gitu ya yang dikerjakan. Oke, kita lihat sini nomor 5. Sinta berada di atas suatu kapal sehingga dapat melihat bayangan pantulan lampu suar di permukaan laut. Lampu suar berada pada ketinggian 72 di atas permukaan laut. Gitu. Karena kapal bergerak, jarak bayangan lampu suar ke kapal berubah dari 16 meter menjadi 20 meter. Pertanyaannya, dari informasi tersebut, Sinta dapat menyimpulkan bahwa kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa. Ini kayaknya ketukar soalnya ya. Karena di sini udah ada pergerakan. Kita cari yang normal dulu. Ini kayaknya soal pertamanya ya. Nomor 6. Lantai kapal tempat Sinta berdiri berada pada ketinggian
3 meter di atas permukaan laut. Oke, berarti di sini lantainya adalah 3 meter. Sementara tinggi badan Sinta adalah 1,8 ya. Nah, tinggi Sinta itu adalah 1,8 berarti totalnya adalah 4,8 meter. Jika bayangan lampu yang ada di permukaan laut memiliki jarak 10 meter dari kapal. Nah, kan Sintanya ngelihatnya ke bawah sini. Nah, ini lampunya nih, bayangan lampu ya dari lampu suar gitu. Jadi ngelihat ke bawah lalu pantul ke sini ya. Nah, ini bayangannya di sini yaitu memiliki jarak 10 meter dari kapal. Nah, ini kan kapalnya gitu ya. Jadi ini jaraknya ke sini adalah 10 meter gitu. Pakai yang lain. Ini 10 meter ya. Jarak kapal ke lampu suar. Nah, yang ditanya adalah dari sini sampai sini. Berarti kita harus nyari panjang ini. Ini kita harus nyari panjang ini ya. Misalkan kita simbolkan X begitu. Udah dengan menggunakan kesebangunan. Jadi X per 10 sama dengan 72 per 4,8 begitu. Oke, ada yang dapat? 72 bagi 4,8. Ada yang dapat? Ini kita catat ya. 15 ya. Nah, kali silang jadi X sama dengan 15 kali 10 yaitu 150. Nah, jadi X-nya adalah 150. Yang ditanya adalah jarak kapal ke lampu suar. Berapa jarak kapal ke lampu suar? Jadinya 160 ya. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Om, dia tuh dia tuh bukan satu segitiga yang manjeng gitu ya Om. Makanya bukan X tambah 10 tuh. Ya Ya, gitu, ya gitu kan Om. gitu. Jadi ini segitiganya bukan segitiga yang tumpang tindih seperti Nah, biasa. Jadi segitiganya adalah begini ya. Nah, gitu ya. oke Om. Gitu. Jadi otomatis A, B, C, D gitu ya. Jadi A per B sama dengan D per C. Karena segitiganya bukan tumpang tindih seperti yang sudah dikerjakan soal-soal sebelumnya. Nah, sekarang bisa jawab soal nomor 5. Karena kapal bergerak, jarak bayangan lampu suar ke kapal berubah dari 16 menjadi 20. Informasi tersebut, Sinta dapat menyimpulkan bahwa kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa gitu. Oke, bisa nomor 5.
Ada yang udah dapat? Berapa jaraknya? Tingginya tetap sama ya. Berarti di sini ada dua kondisi. Jadi kondisi pertama, jaraknya 16. Tingginya masih tetap sama, yaitu 4,8 ya. Jadi ini dari ngambil informasi dari sini, ini kayaknya soal awalnya nih ya. Jadi ini adalah 4,8 ya, tingginya 4,8. Nah ini berapa nih X-nya? Ini 7,2. Apa 72 ya? Nah cari X-nya berapa? X1 misalkan. Atau kalau enggak A gitu ya. A-nya berapa? A per 16 sama dengan 72 per 4,8. Jadi A-nya adalah, ini 15 ya. Jadi 16 dikali 15 gitu. Nah berarti jarak mercusuar ke kapal kita anggap X1. Berarti X1-nya itu adalah A ditambah 16. A-nya apa? 16 kali 15 tambah 16. Jadinya ini adalah 16 kali 16 gitu ya. Nah, ini adalah X1-nya. Sekarang kapalnya bergerak jadi 20. Kita gambar lagi. Bergerak jadi 20. Nah ini 20, yang ini B. Ini 72. Tingginya masih sama, yaitu 4,8. Nah jadi dengan cara yang sama, kita bandingkan nyari B. B per 20 sama dengan 72 per 4,8 gitu ya. Nah ini kita coret jadi 15, jadi B-nya adalah 20 dikali 15. Nah, kalau kita ini anggap jarak kapal yang kedua, yaitu X2, berarti X2 itu sama dengan B plus 20. Kan gitu ya. B-nya apa? B-nya adalah 20 kali 15 tambah 20. Jadinya adalah 16 kali 20. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah Sinta dapat menyimpulkan bahwa kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa. Nah, jadi artinya dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya apa? Titik awalnya tadinya ini X1, gitu ya. Terus titik akhirnya adalah X2. Begitu. Nah, berarti kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa? Jadinya adalah, nah jaraknya itu adalah X2 dikurangi X1. X2-nya apa? 16 kali 20. X2-nya apa? 16 kali 16. Sama dengan 16 kali 20 kurangi 16. Gitu ya. Jadi sama dengan 16 kali 4. Jadinya 64. Gitu ya. Oke, ada yang nanya nih banyak. B64 ya, betul. Om mau tanya, Om.
Ya, boleh. Kalau misalnya kita ngitung sama caranya kayak gitu, tapi misalnya hitungan awal itu 4,8 sama 16 itu yang segitiga kecilnya. Nanti hitungan keduanya yang 4,8 yang 20. Nah, nanti hasil perhitungan dua-duanya dikurangin itu bisa nggak? Nggak dapet sih jawabannya tapi Om. Dapat nggak? Nggak dapat kan? Nggak dapet 60 Om dapetnya. 60. Iya, Nggak ada ya 60 ya. iya. Nah, cuman kan kita harus nyari ini ya, gitu. Nyari A sama B-nya. Karena kan kita harus nyari jarak dari mercusuarnya kan. Jaraknya berapa dari mercusuarnya gitu ya. Nanti baru kita cari selisihnya. Selisihnya dapat 64 ya. Di sini Sabita jawab yang C yang mana ya? Sabita. Amira yang B kah? Ya, yang B 64 ya. Hansa, oh tadi minta file ya. Terus Nadine 64 ya, betul. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi silahkan sisanya latihan harus bisa ya. Harus bisa ini nomor 7, gitu ya, nomor 8, terus nomor 9, dan seterusnya. Ini tinggal menggunakan kesebangunan aja ya. Gitu. Jadi ini tinggal tarik garis sini, terus ini tinggal bayangkan ke sini gitu ya. Ini tinggal bayangannya kita tarik. Nanti sini ya. Gitu. Nanti yang ini juga sama, tarik ini. Sama ini ya. Nah, jadi ada banyak kesebangunan, ada 3 kesebangunan. Begitu. Nah, ini jadi lebih rumit lagi kalau kalau harinya makin gitu ya. Tapi untuk geometri aja. Kalau misalkan subtes yang lain, insya Allah masih bisa ya. Nggak terlalu beda jauh. Masih aman. Om, kalau PK ada soal tambahan nggak? Ada ya. Tinggal nanti PK-nya mau yang apa subtesnya. Jadi kemarin trigonometri ya. Kemarin ada request pengen trigonometri. Jadi nanti ya mungkin besok kita bisa belajar trigonometri ya. Soal-soal bentuk trigonometri. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Wah, ini luar biasa ya. Masih bertahan sampai jam 10. Om Mantap kalau ya. PK materi ini boleh nggak Om? Apa? Saya kan sering TO Om. Yang paling sering keluar tuh kayak garis-garis gitu Om. Yang Oke, sering kita iya, jangan berfokus pada itu ya, TO ya. Karena TO juga kadang ngawur juga ya. gitu ya, Gitu. Om. Jadi dia kadang keluar dari framework gitu ya. Jadi apa namanya? Nggak benar juga gitu ya. Kadang ya di TO itu ada materi integral, ada materi limit, ada materi macam-macam lah gitu ya. Jadi mereka bikin TO-nya tuh kadang asal gitu ya. Jadi kalau untuk acuan UTBK jangan bersandar pada TO gitu. Karena TO kadang si pembuat soal dibikin susah. Jadi seolah-olah UTBK itu susah, padahal UTBK itu gampang gitu ya. Jadi jangan bersandarnya pada TO, tapi bersandarnya adalah pada soal yang udah pernah keluar di UTBK, modelnya seperti apa dan sering banyak keluarnya adalah apa gitu ya. Farel. Jadi tinggal Ya, lihat Om. kisi-kisinya di buku Wangsit kan di halaman awal kan ada kisi-kisinya ya. Nah, tinggal dilihat itu aja untuk PK ya, materi apa aja yang sering keluar. Kan udah Om Jero bilang ya, tahun kemarin itu 2025 hanya 7 rumus yang keluar gitu ya. Hanya 7 rumus. Yang lainnya coba-coba gitu ya, coba-coba atau pakai nalar. Yang 13 soalnya. Jadi pasti bisa tuh 13 soal itu ya. Jadi kayak gitu. Oke. Rumusnya yang dipakai cuman 7 soal aja tahun kemarin ya. Oke, siapa nih? Sania. Om, berarti yang rata-rata yang suka beda untuk beda di hari itu subtes PK saja ya Om. Kalau subtes lain, tadi aku sempat, iya betul. Jadi PK dan PM aja yang cenderung tingkat kesulitannya makin sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk PBM, PPU, PU, LBI, LBE itu
Ya bisa dianggap itu sama persis lah. Jadi nggak ada peningkatan perubahan tingkat kesulitan, nggak ada ya. Sama persis gitu ya. Paling ganti nama gitu atau ganti apa gitu ya. Jadi seperti itu kalau untuk subtes yang lain. Aman, tinggal jadi hanya PK dan PM aja yang sering berubah tingkat kesulitan. Oke, Aisyah. Cara ningkatin PM gimana? Sering latihan. Ya, pokoknya sering latihan, nanti juga ketemu kok gitu ya. Sering latihan pokoknya ya. Jadi silahkan latihan, tapi latihannya jangan soal-soal yang di luar soal asli UTBK, jangan ya. Gitu. Hati-hati. Karena nanti justru bukan makin tambah gampang gitu, justru makin ruwet gitu ya. Makin pusing, makin ya kita makin menolak nantinya, makin nggak mau belajar. Gitu. Tapi kalau misalkan belajarnya dari soal asli UTBK, itu sebenarnya soalnya sederhana dan gampang kok gitu ya, nggak susah. Gitu. Jadi kalau kita mau utak-atik juga, itu biasanya ketemu. Begitu ya. Karena nggak dibikin sulit kalau soal UTBK itu sebenarnya. Oke ya. Doain saya Om tanggal 21 ya. Amin Aisyah ya. Semangat ya. Jangan ini ya. Jangan pesimis ya. Harus optimis. Insya Allah bisa. Tinggal kuasai bab-bab ya dari materi yang sering keluar di soal aslinya. Jangan bersandar pada TO karena TO kadang ngawur juga ya. Ya jadi TO dari platform lain tuh kadang nggak sesuai gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih? Siapa nih? Dean Aisyah, udah, Sania sudah, Hansa, oke, Kimiko. Oke, tadi udah. Siapa lagi nih? Nathan. Tingkat kesulitan hari pertama sesi 1 dan hari pertama sesi 2 sama soalnya biasanya ya. Jadi kadang sama antara hari pertama itu sesi 1 dan sesi 2 itu kadang sama ya. Sama persis ada misalkan gitu ya. Yang keluar di sesi 1 keluar lagi di sesi 2 gitu. Nah, yang sering sama persis itu biasanya adalah PBM, PPU, LBI, LBE gitu ya. Sama persis. Kalau misalkan LBI ada teks, ya itu teksnya sama persis, pertanyaannya sama persis kadang gitu ya. Antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasanya ada yang sama persis. Hilmi. Sistem penilaian UTBK itu persesi ya. Ya, kalau misalkan lihat fenomena ini, gitu ya, kenapa gitu kan anak-anak kedokteran itu dikumpulin di satu hari, itu berarti menunjukkan persesi gitu ya. Jadi bukan digabungin semua terus habis itu dinilai gitu ya. Ya kalau misalkan kayak gitu, kenapa kedokteran harus dikumpulin di satu hari kan begitu? Nggak seperti tahun kemarin. Oke, Afina. Om boleh minta tips cepet ngerjain PKPM nggak? Aku rasanya lambat kalau ngerjain jadinya kehabisan waktu. Oke, sebenarnya yang bikin habis waktu itu adalah ngitungnya ya. Jadi biasakan ngitungnya, latih kecepatannya kan Om Jero udah selalu bilang ya. Latih menggunakan TOSEM. Silakan diinstal yang pakai HP Android ya. HP Android. Ini install TOSEM untuk melatih kecepatan berhitung. Karena soalnya ini gampang, sebenarnya bukan karena yang susah itu adalah materinya ya. Karena kita lambat dalam menghitung. Gitu. Karena kita biasanya ngitung tuh terlalu rajin banget gitu ya. Nah, jadi yang dilatih adalah hitungannya ya. Jadi silahkan latih menggunakan TOSEM. Usahakan kalau kalian masuk ke dokteran, berarti TOSEMnya harus warna ungu ya minimal ya. Kejar ya, ini TOSEM silahkan. Latih ngitungnya wajib ya. Karena percuma juga ya kalau misalkan ngitungnya lambat ya habis waktunya gitu. Jadi habis waktunya karena ngitung bukan cara cepat ya. Gitu. Jadi yang penting adalah ngitungnya cepat, aman kok. Jadi kebanyakan yang nilainya gede-gede itu karena ngitungnya cepat gitu ya. Oke, Hilmi, sistem. Berarti artinya itu ada kemungkinan beda-beda. Iya,
Kalau artinya beda-beda tiap sesi ya. Itu. Jadi fenomena sekarang itu yang menunjukkan bahwa tiap sesi itu berbeda. Gitu. Amira. Boleh minta file yang kemarin pas les hari Selasa enggak Om? Yang apa? Hari Selasa kemarin itu materi apa ya Om? Jadi lupa ya. Selasa. Selasa kemarin apa ya? Selasa kemarin tuh. Bangun ruang atau apa? Lupa Om jelanya ya. Nanti dicek lagi deh ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Semangat ya. Saya mau nanya Om, Ya, silakan Helmi. kalau di PK itu kan dia biasanya ada sekitar 2 teks ya Om, yang apa namanya, satu teksnya tuh memuat 3 soal gitu. Ya, Nah itu kalau misal kita ngerasa bisa ngerjainnya, tapi kemungkinan caranya lama, mending di skip apa gimana Om? selagi ada waktu dan bisa mendingan dikerjain aja ya. Gitu. Nah, kita ngerjain di soal itu kan kita ngerjain soal PK. Misalkan ya, mau LBI atau LBE. Nah, itu kan nomornya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ya. Kalau ada 20 soal, misalkan nomor 18, ini 19, ini 20. Nah, secara umum siswa itu ngerjain dari awal. Ini akhir ya. Nah, biasanya ngerjain itu dari awal. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20 ya. Ketika ngerjain soal. Nah, kalian kalau mau bobotnya besar itu ngerjainnya dibalik. Gitu ya. Jadi dari akhir dulu. Dari akhir baru ke awal. Begitu ya. Nah, jadi ini yang umum itu kebanyakan mulai dari nomor 1 baru ke nomor 20. Kalian harus dibalik cara ininya ya. Kenapa harus dibalik? Supaya, nah karena di PK itu kita kan suka kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu ini biasanya area sini tuh nembak. Kalau kehabisan waktu ya, ini pasti ditembak. Kalau ditembak berarti kemungkinan betulnya kecil. Jadi kalau misalkan ditembak ya. Nah, karena betulnya kecil, yang betulnya itu jumlah siswanya sedikit gitu ya, otomatis kan bobotnya besar kan. Jadi kalian kerjakan dari sini. Kenapa? Karena di sini sebagian besar pada nembak begitu. Jadi kalian harus serius di situ supaya kalau betul bobotnya jadi besar. Karena yang lain ya kemungkinan dari peluang itu peluangnya adalah lebih banyak yang salah daripada yang betulnya kalau nembak ya. Jadi kerjaannya adalah dari akhir baru ke awal. Paham sini? Hilmi? Ya, atau yang tadi berbicara bobot begitu. Apalagi di sesi 21 ini yang ujian adalah ya anak-anak kedokteran, anak-anak ilmu komputer gitu ya, anak-anak aktuaria. Dan ini berarti kan yang pintar-pintar ya. Jadi kalian ya harus menggunakan strategi kerjakan dari akhir begitu supaya dapat bobot yang tinggi kalau misalkan betul. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Sudah? Oke, Amira. Kalau ngerjain yang nomor akhirnya malah lebih dari 1 menit gitu gimana Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Kerjakan aja. Karena nanti di nomor-nomor yang lain pasti ada yang kurang dari 1 menit. Yang penting Amira latih ya. Kecepatan ngitungnya itu yang penting ya. Nah silahkan yang gunakan HP Android install Tosem ya warna oranye apa? Oranye ya, oranye ya. Jadi install untuk latih kecepatan. Usahakan sampai warna ungu kalau kedokteran ya. Itu. Usahakan sampai warna ungu. Kalau udah biru itu lagi ya, latih terus kecepatan. Karena itu kecepatan berpikir kalian ya. Sehingga ketika di UTBK itu bisa
ngerjain soalnya bisa kurang dari 1 menit. Gitu. Jadi biasanya kita lama itu karena lamanya dihitung, bukan karena ngelama di rumus. Karena ini rumusnya juga sederhana, rumus SD sama SMP gitu ya. Karena biasanya lama di ngitung, apalagi kalau ada koma-komaan begitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau misalkan nggak ada, kita tutup pertemuan kali ini ya. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sukses semuanya ya. Amin. Waalaikumsalam. Makasih, Om. Dalam makasih. Makasih, Om. Ya, sama-sama.